Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas lagi tentang salah satu jenis obat antibiotik, yaitu metronidazole tablet 500 mg. Sebelumnya tujuan saya membuat konten ini tidak bisa dijadikan panduan untuk dosis kita meminum obat ya, karena mengonsumsi obat itu harus dengan resep dokter. Apalagi ini adalah obat keras dengan ada logo K warna merah lingkaran hitam. Ini merupakan obat keras, harus benar-benar dengan resep dokter. Ini obat generik. Metronidazole ini adalah salah satu antibiotik berbentuk tablet. Isi satu kotak ini 10 strip dan satu strip 10 tablet ya. Antibiotik itu untuk obat infeksi karena mikroorganisme bakteri ya. Indikasi obat ini untuk uretritis dan vaginitis yang disebabkan Trichomonas vaginalis. Uretritis ini adalah penyakit saluran kemih ya, dan vaginitis ini infeksi yang ada pada vagina, dan juga Trichomonas ini merupakan infeksi yang terjadi pada vagina, atau ini termasuk penyakit menular seksual yang jarang kita dengar. Yang sering kita dengar penyakit menular seksual itu kan adalah HIV dan AIDS. Oke, berikutnya indikasinya untuk amebiasis. Amebiasis ini merupakan infeksi amoeba. Jadi bakterinya adalah amoeba yang menginfeksi pada bagian usus. Ini merupakan penyakit sistem pencernaan. Ini ada ditulis intestinal dan hepatic amebiasis. Intestinal ini adalah sistem pencernaan. Hepatik, hepar atau hati merupakan salah satu bagian dari sistem pencernaan juga. Dan berikutnya indikasinya untuk pencegahan infeksi anaerob pasca operasi. Berikutnya giardiasis yang disebabkan oleh Giardia lamblyasis. Giardiasis ini merupakan parasit yang menyerang sistem pencernaan juga, yaitu usus. Penyebabnya karena ketidakhigienisan air yang kita minum biasanya. Jenis mikroorganismenya atau nama mikroorganismenya adalah Giardia ya. Obat ini tidak boleh diberikan pada penderita yang diketahui hipersensitif terhadap metronidazole atau derivat nitroimidazole lainnya, karena satu golongan ya. Berikutnya tidak boleh diberikan pada trimester pertama kehamilan. Trimester pertama kehamilan itu 3 bulan pertama kehamilan ya. Kehamilan ada 3 trimester. Trimester pertama 3 bulan, trimester kedua sampai 6 bulan, trimester ketiga sampai 9 bulan. Hati-hati bila digunakan pada wanita menyusui, karena metronidazole dapat diekskresikan melalui ASI. Jadi pada ibu menyusui juga harus hati-hati, karena minum obat metronidazole ini bisa disekresikan melalui ASI dan diminum oleh bayi yang masih menyusui. Dan trimester kedua dan ketiga kehamilan, karena metronidazole dapat melewati sawar plasenta. Maksudnya ini trimester kedua dan ketiga harus berhati-hati juga, karena metronidazole ini juga melewati plasenta. Plasenta itu adalah sirkulasi antara bayi dan ibu ya, sirkulasi darah. Dari situlah bayi mendapatkan makanan ketika di dalam kandungan di plasenta. Berikutnya hati-hati juga penggunaan pada penderita penyakit susunan saraf pusat. Gangguan pada susunan saraf pusat telah dilaporkan pada beberapa kasus, tetapi akan hilang bila pengobatan dihentikan atau dosis diturunkan. Minuman beralkohol yang diminum selama pengobatan dengan metronidazole dapat menimbulkan gejala kram pada abdomen. Jadi selama minum obat tidak boleh mengonsumsi alkohol. Walaupun kita sehat, mengonsumsi alkohol juga berdampak buruk pada kesehatan kita. Bisa mual, muntah, sakit kepala, dan flushing. Pada pemakaian jangka panjang dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan darah. Pada penderita penyakit hati, dosis pemberian harus diturunkan dan obat diberikan dengan hati-hati. Keamanan dan efektivitas penggunaan pada anak-anak belum diketahui dengan pasti, kecuali pada amebiasis. Posologi ini adalah tentang dosis obat ya. Jadi masing-masing infeksi dosis obatnya berbeda-beda.
Obat ini dianjurkan diminum pada waktu makan atau sesudah makan. Ada infeksi yang pertama, amebiasis, yaitu infeksi di saluran pencernaan karena parasit amoeba atau bakteri amoeba. Untuk dewasa, intestinal amebiasis 750 mg 3 kali sehari selama 5-10 hari. Dewasa dengan hepatik amebiasis, jadi amebiasisnya di hepatik atau di hati, 750 mg 3 kali sehari selama 5-10 hari, sama ya. Anak-anak 35-50 mg per kilogram berat badan sehari dibagi dalam 3 dosis selama 10 hari. Oke, jadi antibiotik ini diminumnya ada durasi ya. Walaupun gejalanya sudah hilang, tetapi harus tetap kita minum dengan durasi atau dosis yang ditentukan oleh dokter. Karena jika durasinya tidak sesuai kita minum, memang sih gejalanya sudah hilang, tapi bakterinya atau parasitnya masih ada di tubuh kita, sehingga dia bisa lebih kuat lagi nanti, bisa resistensi dan bisa berkembang lagi bakterinya. Jadi bisa sakit lagi dengan penyakit yang lebih berat daripada sebelumnya karena bakteri atau mikroorganismenya sudah resistensi terhadap antibiotik yang sama. Berikutnya, trichomoniasis. Trichomoniasis ini merupakan penyakit infeksi menular seksual untuk dewasa 2 gram dalam dosis tunggal selama 1 hari atau dalam dosis terbagi 500 mg 2 kali sehari atau 200 mg 3 kali sehari selama 7 hari berturut-turut. Untuk anak 15 mg per kilogram berat badan sehari dalam dosis terbagi 3 selama 7-10 hari. Giardiasis, penyakit menular pada sistem pencernaan, yaitu pada usus juga, karena ada parasit bakteri Giardia yang disebabkan karena air yang kita konsumsi tidak bersih ya. Untuk dewasa 250 mg sampai 500 mg 3 kali sehari selama 5-7 hari atau 2 gram sehari dalam dosis tunggal selama 3 hari. Anak-anak 5 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari selama 5-7 hari. Infeksi bakteri anaerobik. Untuk infeksi yang serius, metronidazole intravena diberikan pada awal pengobatan. Dewasa 7,5 mg per kilo setiap 6 jam. Kurang lebih 500 mg untuk dewasa dengan berat badan 70 kg. Maksimal 4 gram sehari selama 7-10 hari. Efek sampingnya kadang-kadang timbul rasa mual, anoreksia, nyeri pada epigastrium. Samping serius yang dilaporkan konvulsif seizure dan neuropati perifer. Rasa tidak enak di mulut, full tongue, mual, muntah, atau gangguan pada saluran cerna sering dilaporkan. Urtikaria, kemerahan pada kulit, pruritus, agiodema, dan anafilaksis yang jarang dilaporkan pernah terjadi. Mengantuk, pusing, sakit kepala, ataksia, dan urin berwarna gelap karena metabolik metronidazole pernah dilaporkan meskipun jarang. Leukopenia ringan yang reversible pernah dilaporkan pada beberapa pasien. Overdosis. Dosis oral tunggal sampai dengan 15 gram dapat menimbulkan gejala overdosis seperti nausea, vomiting, dan ataksia. Penanganan overdosis dapat berupa terapi penunjang atau untuk menghilangkan gejala-gejala. Oke, tetap simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari cahaya. Oke teman-teman, sekian video tentang metronidazole tablet 500 mg. Video ini dibuat hanya untuk belajar atau tujuan konten ini untuk pendidikan, agar kita lebih mengenal obat-obat dan tidak mengonsumsinya secara sembarangan, dan tetap mengonsumsinya dengan benar, yaitu dengan resep dari dokter. Terima kasih telah menonton. Semoga kita selalu sehat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.